gitu kan. Makanya terima kasih banget sih sama Bang Andrew dan tim ya. Jadi mereka membimbing kami benar-benar detailing ya, step by step-nya itu kita diarahin gitu kan. Dan alhamdulillah kita berhasil lolos gitu kan. Dan lebih ekstrimnya lagi nih, pada saat kita sudah sampai Vancouver, ada tuh 2 antrian di depan kita, family juga ditolak loh, gokil nggak? Jadi mereka ditolak visanya gitu kan, dan sudah nyampe Vancouver gitu kan, udah nyampe Vancouver. Sudah sampai banget sampai, gitu kan, sudah tapi sampai. permitnya gitu. akhirnya nggak keluar, nggak dikasih. Terima kasih sama Brosis ya, saya undangnya Brosis deh daripada Brosis. guys. Brosis. Brosis, halo Mbak Mega, apa kabar? Baik. Senang ya? Senang ya Mbak Mega ya? Alhamdulillah udah sampai. Begitu Anda. Benar ya. Ya, saya kenalin dulu nih, nama saya Andrew Tris dari Maple Corp ya. Kebetulan Maple Corp ini ada satu startup yang bergerak di bidang education yang bekerjasama dengan institusi di 19 negara ya. Kita sudah bekerjasama dengan banyak institusi di 19 negara, dan di Kanada sendiri kita bekerjasama dengan sekitar 900 institusi khusus yang di Kanada. Nah, kita juga nggak hanya bergerak di bidang education, tapi kita juga di immigration sama relocation. Kita juga ada kerjasama dengan registered consultant immigration, dan juga terakhir kalau misalnya mau investment di property, kita juga bisa ya untuk di 3 negara, Aussie, di Kanada maupun di Amerika. Nah, langsung aja saya kenalin ini tamu-tamu kita ya, guest star kita. Yang pertama ini Bang Heru dan Mbak Mega gitu ya, yang barusan sampai di Vancouver ya. Kapan Bang Heru, Mbak Mega? Kemarin ya, jam landing to Vancouver? Iya. Kita sampai terus tanggal 24. 24, oke. Sekilas profilnya Bang Heru sama Mbak Mega. Bang Heru ini X ya? Sudah X ya? Ada X. Ada X ya? Alumni. Bang Heru ini adalah ex Department Head Brand Activation and Creative Marketing di 3 stasiun TV ini, FTA ya, RCTI, NCTV, sama GTV. Dan untuk Mbak Mega terakhir ini juga ex AVP IT Contract Management di CIMB Niaga. Ya, oke. Terus juga kita nggak lupa dengan Bro Darwin, Pak Darwin. Halo Pak Darwin. Halo Pak Andrew. Halo Pak Darwin. Nah, ini pasti orang udah agak ini ya, udah pasti kenal lah ya Pak Darwin ini. Selain YouTuber, ini saya kasih profil singkatnya dari beliau. Selain mengelola YouTube dari Indo Toronto, beliau ini adalah seorang senior accountant ya di metal manufacturing di salah satu perusahaan di Kanada, dan juga sudah menyelesaikan CPA-nya di salah satu uni terkenal di Toronto, U of T ya, Pak Darwin. Iya. Dan sekarang juga masih menyelesaikan tahap akhir CPA-nya. Ya, semoga berhasil Pak Darwin untuk CPA-nya. Thank you Pak Andrew, thank you. Oke, kita ke tamu kita spesial pada hari ini untuk yang sudah landed di Kanada ya, Bang Heru sama Mbak Mega. Langsung aja nih, ceritain dong sedikit perjalanannya kok sampai ke Kanada. Nah, silakan Bang Heru. Itu ya. Oke deh. Selamat pagi ya berarti ya waktu
waktu Jakarta ya. Halo semua teman-teman semua. Terima kasih ya. Jadi kesempatan kali ini memang kita kepengen ngobrol-ngobrol santai aja ya sebetulnya. Ya, Jadi betul. Bang Andrew juga sama Bro Darwin memang salah satu trigger lah ya. Mereka orang-orang hebat nih. Makanya senang banget kita diundang dalam satu forum seperti ini ya. Mereka legend-legend kita nih gitu. Kebetulan Bang Andrew tuh senior saya juga tuh ya di Trisakti gitu ya. Nah kalau Bro Darwin ini juga kebetulan sebelahannya tuh di Trisakti tuh di Untar ya. Aduh, jangan salah sebut nih. Ukrida. Ukrida ya. Seberangan tuh ya gitu. Jadi mereka nih terus terang salah satu trigger kita juga sih untuk kita kepingin lah untuk kita mencoba hijrah ya ke Kanada gitu. Jadi sore ini memang singkatnya sih basically memang dari kami berdua tuh kayak punya satu kayak impian gitu ya, bahwa kita harus sebagai keluarga tuh ya, karena kita punya anak satu ya, Kimi gitu ya, saat ini udah 7 tahun, 8 tahun gitu ya. Kita sering nih dengar nih teman-teman kita tuh ada saudara, ada sepupu gitu ya. Anaknya begitu sudah besar, mereka sekolah ke luar negeri, akhirnya parents-nya tuh ngerasa kayak kesepian gitu ya pada saat mereka sudah agak menjelang tua lah gitu ya. Nah, di sini kita kepikiran nih, ini kita anak cuma satu nih, si Kimi gitu kan. Nanti kalau suatu saat Kimi keluar, kita berdua mau ngapain gitu kan. Nah, itu jadi satu embrio atau satu spirit kita bahwa kita nggak bisa deh. Kita harus stick together nih. Kita harus tetap bersama. Nggak bisa kita pisah-pisah gitu ya. Karena ya anak cuma satu nih Bang Andrew gitu ya kan, si Kimi gitu kan. Jadi kita berpikir ya udah gimana caranya now ya, kita as a family kita yang berangkat ya. Jadi kita harus cari nanti untuk pendidikan Kimi ya, sekolahnya yang baik gitu kan. Artinya ya saat inilah gitu kan, saat yang tepat gitu kan. Kita memang agak sedikit telat karena sudah mau masuk usia 40 juga gitu ya, tapi ya tidak ada kata terlambat lah gitu ya. Jadi akhirnya itu salah satu jadi trigger kami gitu. Nah, bicara Kanada sebenarnya ini by accident ya, Kanada ya. Jadi ini bisa dibilang mungkin negara ketiga sih. Negara pertama kami sebetulnya dulu Sydney atau Australia. Ya tempatnya Bro Darwin tuh, ya kan? Di Sydney juga gitu ya kan. Kita udah start sebuah company lah, kita gimana bikin jalan ke sana gitu ya di 2019. Teman benar tadi tuh Bang Andrew bilang mereka lockdown nih sampai sekarang nih, ya kan. Jadi waktu berjalan, usia berjalan, tapi kita belum nge-move gitu kan. Nggak bisa gitu. Yang negara kedua juga sama, New Zealand itu mereka sama deh, saudaraan tuh, ya kan. Mereka tingkat tinggi tuh keparnoan dalam COVID gitu ya kan. Jadi wah nggak mungkin gitu kan. Nah di akhir Januari itu Perdana Menteri Kanada tuh bikin sebuah pengumuman tuh bahwa mereka open border for student internasional, ya kan. Udah dari situ nggak lama ya kita mungkin menganalisanya tuh cuma 1 bulan sih sebenarnya. Iya. Dalam 1 bulan kita sudah tahu menemukan mau sekolah di mana, di kota mana, jurusannya apa, dan udah kita just go ahead aja, kita daftar sekolahnya. Betul. Dan memang kita riset juga memang Kanada tuh quality of life-nya juga baik gitu ya kan. Jadi kita pikir ya udah ini nggak bisa menunda nih gitu. Jadi akhirnya terpilihlah Kanada gitu. Mulai deh tuh gue komunikasi sama Bro Darwin ya kan, sama Bang Andrew, gue nanya-nanya sama senior-senior gitu kan. Mereka orang-orang hebat yang punya pengalaman lebih duluan ya daripada kita gitu kan, dan kok kayaknya ngeklik nih gitu kan sama visinya kita gitu. Dimana juga kan sebenarnya nggak terlalu banyak kekerasan juga ya, kalau di Kanada kan dia lebih batasan-batasannya tuh kayak sangat aman sih seperti itu. Iya, dan kita juga pertimbangannya untuk Kimi kan masih sekolah elementary, carinya environment-nya, lingkungannya yang aman gitu untuk anak-anak. Nah, sekolahnya Kimi dekat gak sama tempatnya Mbak Mega? Bukan dekat lagi Bang. Ini nih, gue di seberang tuh, itu sekolahnya Kimi. Jadi paling cuma 3 langkah, 4 langkah lah, gue nyebrang udah sekolahnya Kimi tuh, ya kan. Jadi gitu ya.
Jadi alhamdulillah deh, bener deh, kita yang namanya newbie gitu kan, kita dikasih kemudahan-kemudahan, jadi termasuk sekolahnya Kimi juga dekat, ya kampusnya juga dekat gitu kan, alhamdulillah sih. Ya. Nah ini kampusnya tadi di mana? Kita pilih di Langgara College. Nah itu kan ambilnya apa? Supply chain ya? Ambilnya supply apa? Chain kan and ceritain ya. Pasti ada nanya nih, kenapa kok ngambilnya supply chain sih? Padahal Mbak Megan backgroundnya IT kan ya. Nah, seperti apa tuh Mbak Megan? Jadi kebetulan kalau background education aku sebenarnya hukum, legal. Apa hukum? Ya, terus 15 tahun lebih lah kerja di banking itu selalu berhubungan dengan IT. Itu berhubungan dengan IT, berhubungan sama managing vendor, suppliers, mulai dari tender, engagement, dan lain-lain. Nah, itu nyambung banget sebenarnya sama sekolah supply chain and logistik ini. Jadi waktu interview sama Langgara College juga kan ditanyakan experience-nya di bidang ini sudah ada atau belum. Nah, dari situ jadi makin pede untuk ngambil jurusan itu. Dan kebetulan lihat juga di Kanada job demand-nya cukup tinggi ya untuk area itu. Jadi kita optimis aja deh. Nah, prosesnya cepat nggak itu untuk di Langgaranya cepat? Di Langgaranya cepat, responnya cepat banget sih. Jadi semua pendaftaran itu melalui online dan begitu ada step-stepnya ya, kita daftar, terus nanti dapat schedule interview, terus dapat kita ikutin aja deh sebenarnya prosesnya itu mungkin nggak nyampe 1 bulan ya, mulai dari registration sampai kita payment. Terus abis itu keluar LOE-nya, Letter of Acceptance. Nah, LOE itu yang akhirnya kita bawa untuk pengurusan visanya. Oke. Nah, ini pengalaman visa nih. Coba Heri kita masuk itu ya. Gimana menurut pengalaman? Wah, jadi kalau bicara soal visa memang tadi ya, karena memang kita kan family satu ya, usianya juga sebetulnya udah kurang seksi juga ya, karena itu ya kan, kecuali kalau kita usianya masih 30 atau 30 maksimal 32 apa 33 mungkin masih gampang ya gitu, karena kita kan juga udah mau menjelang 40. Jadi memang dak-dikduknya tuh luar biasa sih gitu. Jadi visa ini luar biasa sih kita untuk ngurusnya gitu kan. Makanya terima kasih banget ya sama Bang Andrew dan tim ya. Jadi mereka membimbing kami benar-benar detailing ya, step by step-nya itu kita diarahin gitu kan, dan alhamdulillah kita berhasil lolos gitu kan. Dan lebih ekstrimnya lagi nih, pada saat kita sudah sampai Vancouver ada tuh 2 antrian di depan kita, family juga ditolak loh. Gokil nggak? Jadi mereka ditolak visanya gitu kan, dan sudah nyampe Vancouver gitu kan. Sudah sampai banget gitu kan. Tapi permitnya gitu. Akhirnya nggak keluar, nggak dikasih. Gitu ya. Wow gitu loh. Dan kita alasannya apa Bang? Alasannya apa itu? Kalau boleh tahu maksudnya? Ya, aku sih cuma lihat dari observasi pas di lokasi itu aja ya gitu. Mereka waktu ditanya sama immigration officer-nya nggak bisa kasih jawaban yang firm gitu. Jadi semakin ditanya, kayaknya semakin. Padahal mereka kan udah lolos di ini ya, tapi iya, kan negara asalnya udah kan, dapet mereka visanya sudah kan. punya tuh di negara asal. Iya. Masih bisa ditolak ya berarti ya? Masih bisa. Jadi final decision itu sebenarnya bukan di visa yang di paspor kita, tapi lagi ya, letter of permit itulah yang nanti dikeluarin sama immigration officer-nya di sana. Iya, dan memang itu kita sebetulnya sudah tahu gitu, tapi kami berpikir waktu itu enggak lah, pasti mereka oke lah gitu ya, dan itu ternyata terjadi tuh Bang, jadi di depan kita. Makanya tadi Mega bilang observasi kita ya, kita kan dak-dikduk juga ya, habis itu kan kita yang dipanggil gitu kan, habis mereka gitu kan, nggak lama kan pasti kita gitu kan, tapi alhamdulillah banget kita nggak nyampe 3 menit ya, mereka bertanya kita menjawab, kita menjawab, berkas-berkasnya semua kita siapin. Udah, dia bilang tunggu sebentar, dia ke belakang, and then dia ngambil visa letternya, oke, done, complete, and say bye gitu kan, have a nice day gitu. Oh,
udah nih gitu. Terus kita lihat-lihatan aja berdua sama Kimi gitu kan, ini udah nih gitu. Kok nggak pakai drama di mana-mana? Iya, soalnya yang sebelum kita tuh mereka bolak-balik dipanggil. Jadi udah dipanggil, ditanya apa nggak bisa jawab mungkin, atau kurang berkas dokumen apa, akhirnya suruh duduk lagi. Nanti dipanggil lagi, duduk lagi, kayak gitu. Kita cuma 1 kali sih. Iya. Oh, gitu. Dan ditanya dari officer yang terakhir cuma tanya, maksudnya ini aja, santai aja gitu waktu tanya. Iya. Santai aja, dan kita juga jawabnya kan juga ya memang sesuai sama LOE-nya kita gitu ya. Jadi harus seperti yang sesuai sama intention kita di sana. Jujur aja sih. Bener. Jadi apa yang mau melakukan di sini, mau ngapain, apa dan lain-lain ya, sampaikan seada-adanya aja sih gitu loh. Terus ditanya nggak mengenai karantinanya di mana gitu, ditanya Bang? Enggak. Itu justru malah kita kaget lah, kenapa nggak ditanya karantina gitu ya kan? Iya, kita udah prepare gitu ya? Satu dokumen semacam itinerary gitu, jadi kita buat selama 14 days of quarantine ini kita akan di mana, ngapain. Iya betul. Terus ada planning. Ya kan, order makanan gimana gitu. Kalau sakit kita plannya apa, itu udah ada tuh kita buat. Iya. Tapi nggak ditanya sama sekali. Nggak. Wow. Enggak. Nah, ini untuk nyari accommodation-nya ini udah dari Indonesia kan ya, Mbak Heru, Mbak Mega sama Mas Heru. Betul. Jadi kalau untuk accommodation kita udah apa ya, sudah book dari Jakarta sih, udah kita siapkan semua gitu, dan dibantu sama teman diaspora kita juga di Vancouver. Jadi apa namanya, dia Mas Budi bantu kami ya kan, mulai dari ketemu landlordnya apa segala macam. Jadi memang alhamdulillah sangat disupport sih. Itu juga luar biasa banget. Jadi Bro Darwin dan kawan-kawan senior kita nih memang sangat merangkul sekali nih untuk para pendatang baru gitu loh. Jadi itu berasa banget Bang gitu. Jadi kita terima kasih juga sih sama senior diaspora di Kanada. Iya, karena kita sempat juga awal-awal tuh langsung email kan ke ownernya atau ke building management untuk apartemen. Itu karena tahu kita masih di Jakarta, belum mendarat di Vancouver, mereka nggak mau layanin gitu. Langsung say no aja gitu. Pokoknya intinya kalau kamu udah sampai sini, kamu boleh datang ke sini lagi gitu jawabannya. Oke. Nah, bicara komunitas Indonesia di sana gimana, Mbak? Banyak? So far sih kalau dibandingin Australia memang nggak sebesar Australia sih kalau dilihat dari besar, ya? Di Australia itu gede banget, banyak banget gitu kan. Cuman satu sisi yang kita rasakan di sini jadi kayak punya saudara gitu, tiba-tiba datang ke sini kita udah punya saudara gitu. Rasanya kita lagi karantina. Iya. Jadi ada mungkin berapa family itu datengin bawain makanan, terus nyiapin apa, butuhnya apa, grocery-nya dibeliin. Bantuin beliin grocery, beli sabun dan lain-lain, yang basic needs gitu. Terus karena kita lagi karantin kan, jadi ditaruh aja di depan pagar rumah kita, dada-dada doang gitu. Gitu. Jadi oke banget sih, rangkul banget. Komunitasnya ya, berarti kan komunitasnya kuat banget. Brosis di sini yang bisa tahu kalau gak usah khawatir begitu sampai di Kanada ada komunitasnya ya, nanti Bang Heru juga bisa bantu. Ada kita juga. Iya. Pokoknya kalau memang mau niat ke sini sebelum berangkat, reach out kita aja gitu, nanti pasti. Siap. Ini saya dengar Bang Heru, Mbak Mega juga bikin vlog nanti ya, YouTube. Iya. Jadi banyak teman-teman pengen. Iya, jadi kita bikinlah seruan-seruan aja gitu. Tapi tenang aja, beda materinya sama Bro Darwin. Kalau kita lebih family fun gitu ya. Kalau Bro Darwin kan edukasi ya Bro ya. Tenang Bro. Gitu. Kita nggak akan sama bis umum di daerah saling selalu. Iya. Aduh. Gitu sih. Menarik. Kalau misalnya Vancouver, gimana menurut Bang Heru sama Mbak Mega tentang kota Vancouver ini seperti apa? Kita belum keluar rumah, maaf. Cuma dari bandara sampai karantina. No, by the way, kenapa Vancouver? Memang sebetulnya kita pilih ini juga
karena kita sadar banget ya, kita juga nggak terlalu ekstrim sama dingin kan. Kalau di Toronto atau di Alberta atau di mana kan kalau lagi winter bisa minus 30 gitu ya. Kalau di sini kan paling minus-minusnya ya mungkin minus 5 atau minus 10 gitu ya. Jadi memang nggak terlalu dingin gitu kan. Jadi itu juga salah satu yang kita juga pilih gitu kan. Yang berikutnya mungkin ini lebih banyak wisatanya ya gitu kan. Lebih alamnya lebih indah gitu. Karena kita kan dari kecil ya, aku lahir di Jakarta sampai terakhir nih sekarang umur 38 tuh di Jakarta terus gitu kan. Kayaknya pengen nyari yang lebih panoramik gitu. Alam-alam gitu ya. Lebih bisa. Ya, jadi kita kalau 5 km dari tempat nih, dari kontrakan kita ke tepi laut, terus kita bisa lihat ikan paus gitu ya. Itu jadi kayak wah asik banget gitu ya kan. Jadi dan memang kebetulan kami nih suka outdoor gitu ya. Jadi kita juga cocok ya ke suka camping apa gitu. Ya udah kami pilih itu aja sih. Nah, ini ada Q&A, kebetulan Q&A dari beberapa brosis yang sudah masuk gitu ya. Ada yang nanyain tentang proof of fund nih, untuk sekeluarga berapa kira-kira. Dan apakah harus standby berapa bulan dulu dananya atau less balance aja. Nah, gimana Bang? Wah, kalau itu kita ikut arahan Bang Andrew banget sih waktu itu. Tapi enggak lah, sebagai gambaran aja ya, sebagai gambaran memang proof of fund itu juga somehow jadi bagian penting ya untuk meloloskan dari sisi immigration di sana gitu ya. Jadi kalau hitam di atas putih regulasinya sih memang itu average-nya itu per kepala tuh 15.000 sampai 17.000 ya per tahun. Ya kan, tinggal dikalikan aja. Tapi mau stay-nya berapa tahun kan visanya itu. Gitu kan. Tapi memang menurut teorinya, tapi pada saat kemarin yang saya dengan Bang Andrew juga kan kita bilang ya harus dilebihin atau harus di-upgrade dikit lah supaya bisa meyakinkan bahwa memang kita tinggal di sini tuh tidak menyusahkan negara ini gitu kan. Jadi memang kita punya uang tabungan untuk kita bisa survive lah selama 2 tahun sih gitu. Jadi ya kurang lebih ya tadi ya 15.000 sampai 17.000, tapi menurut pengalaman kami sebaiknya memang di-upgrade lagi aja gitu kan. Tinggal dikalikan jumlah kepalanya, dikalikan tahunnya. Ya. Itu Canadian ya? Canadian bukan USD itu Canadian. Dan poin pentingnya adalah itu harus liquid ya, harus cash gitu. Betul. Itu sih. Betul. Kalau misalnya asetnya banyak tapi nggak liquid juga kayaknya susah di-approve ya. Harus di-cashin dulu ya Bang ya. Iya. Dan juga tiba-tiba ada jumlah besar harus dijelasin tuh apa itu jumlah besarnya gitu ya. Iya, betul. Jadi pengalaman kami ya alhamdulillah juga terima kasih buat tim Bang Andrew juga. Jadi sangat benar-benar kita tuh apa ya, kalau dilihat tuh kayak dipretelin tuh. Ya kan? Jadi kita juga harus sebagai klien tuh juga harus open sama apa namanya? Agent yang akan kita pilih gitu ya. Jadi memang nggak bisa tuh kalian menutup-nutupin karena percuma, ya kan. Jadi benar-benar kalau kayak datang ke dokter kita kasih tahu nih keluhannya apa, ya kan, sakitnya di mana gitu kan, kekuatannya ada di mana, kekurangannya ada di mana gitu ya. Jadi sehingga nanti agent Bang Andrew dan tim ini bisa memberikan arahan gitu kan. Itu semuanya nanti detail banget sih gitu. Tapi nggak usah terlalu pusing deh buat NCs gitu ya. Dinikmatin aja gitu ya. Dinikmatin aja gitu. Pokoknya pengalaman kita sih Maple memang ini sih perintilan detail-detail kecil-kecilnya tuh mereka reminder kita banget sih. Iya, dan kita jadi merasa oh servisnya mereka nih personalized gitu. Nggak sama mungkin ke setiap klien. Mereka ngelihat profil kita, background kita dan kasih masukan yang bagus gitu ya, akhirnya kita bisa siapin semua dokumentasi itu bisa perfect lah. Iya, itu penting banget sih. Jadi mungkin buat Bro Ensis, ini panggilnya Bro Ensis ya? Bro Ensis saja Bang. Kalau kita bilangnya fun people. Fun people ya. Kita beda ya. Jadi beda sama orang TV beda nih orang TV. Jadi kalau Bro Ensis tadi bicara apa ya, chemistry itu penting banget sih gitu kan, di saat kita memilih satu partner yang memang kita trusting gitu kan, karena kan kalian akan ngebuka tuh semua financial plan kalian di open gitu kan, dan harus punya emotional bonding yang kuat sih sebetulnya dari antara klien. Dan kebetulan saya dengan Bang Andrew tuh dapat banget gitu kan. Jadi apa maksud yang saya inginkan itu bisa Bang Andrew tuh berikan saya jalan
gitu loh. Jadi benar-benar ya sekali lagi thank you ya Bang Andrew ya, kita mau 7x24 jam deh pokoknya Bang Andrew tuh ya. Ya kebetulan waktu itu gue masih di station gitu kan, tahu sendiri lah kadang gue lagi syuting ya kan, terus tiba-tiba gue ada beberapa pertanyaan yang selintas aja gitu kan, dijawab loh itu udah kadang jam 1:30 pagi ya kan, kadang jam 1:30 pagi gitu. Kadang gue bukan tipe yang nyatet ya, gue kadang orangnya tuh begitu gue inget gue tanya gitu kan. Nah itu oke banget sih gitu loh. Jadi servisnya menurut gue yang tadi Mega bilang secara personalnya tuh kena sih, dapat sih gitu loh. Jadi buat kayak gue nih, orang-orang dulu orang station yang ngaco jam kerjanya gitu ya, jam nggak bisa yang 9 to 5 itu penting sih gue punya partner yang memang bisa mengakomodir di jam-jam ngaco sih kayak gitu. Iya, dan approach-nya jadi kita nggak terlalu formal ya gitu. Diskusinya tuh udah kayak temen aja. Anytime kita mau tanya apa, diskusi apa, just ask aja pasti dijawab gitu. Itu kita happy banget sih. Iya, itu tadilah bahwa pengalaman-pengalaman kita yang kurang lebihnya itu berapa ya, kalau keluar visa tuh 2-3 bulan ini ya? Enggak sih, sebenarnya 1 bulan setelah kita diterima di sekolah, kita kan siapin dokumentasi untuk visanya tuh. Nah, kita kurang lebih 1 bulan lah nyiapin dokumennya, kita submit. Setelah submit, keluar approval visanya juga kurang lebih sekitar 1 bulan setelah kita submit. Karena kita begitu submit, terus udah gitu misalnya ada panggilan untuk biometrik, tuh kita langsung jalan. Yes. Kita nggak tunda-tunda. Yeah. Terus setelah biometrik misalnya ada schedule lagi untuk medical check up, kita juga langsung cepet gitu, nggak tunda-tunda. Sebenarnya mereka masih ngasih waktu sih, nggak harus langsung besoknya atau apa, tapi kita karena pengen cepet aja gitu. Iya, itu penting sih, itu penting banget. Dan tadi yang menariknya dari Maple dan tim ini, mereka tuh kadang-kadang ngasih info ke kita tuh kan juga jam 4, jam 5 sore gitu kan, dimana sebetulnya tuh kalau nggak tahu yang di luar sana mungkin nanggung besok aja info kliennya di hari esok gitu. Kalau mereka tuh langsung mereka dapat, mereka langsung ngabarin kita, dan kita juga punya karakter tuh cepet juga gitu kan. Jadi begitu dikabarinnya kita kan jam 4, jam 4:15 kita respon, besokannya kita eksekusi gitu. Dan itu ternyata baik banget sih ya, artinya memang bener-bener timeline-nya kita tuh padat gitu loh, tek gitu, dan berhasil ya Meh, itu cepat banget keluar visa tuh masuk yang paling cepat gitu kan, kita sudah keluar. Nah, saking cepatnya nih alhamdulillahnya ya, jadi kita dimajuin tuh yang tadinya kita berangkat di Januari 2022 ya. Mulai sekolah, mulai kuliahnya itu adalah di spring 2022. Yes. Untuk pendaftaran kita kemarin tuh sekitar bulan Maret ya. Betul. Karena untuk yang fall mereka udah tutup. Sebenarnya. Nah, cuma kan begitu kita visa approve, kita langsung konfirmasi lagi kan ke college. Kita kasih tahu ini visa kita sudah approve. Yes. Terus mungkin sekitar seminggu kemudian mereka tiba-tiba email terus nawarin, kalian karena sudah approve mau dimajuin nggak ikut yang fall nih? Yeah. Itu sekitar di bulan apa ya? Bulan Juli. Juni. Bulan Juli deh. Wah, kaget juga kan kita langsung, wah ya udah berangkat aja kalau gitu. Langsung. Ini kayaknya sih udah ada yang setting dari atas. Alhamdulillah. Maksudnya udah di setting Tuhan. Iya. Tapi yang pasti sih itu cukup shock juga ya, karena kita nggak ada persiapan kita kan buat 2022. Iya, ya kan? Tadinya kita mikir masih berangkat nanti aja Oktober, November gitu kan. Kita mau selesaiin urusan di Jakarta dulu. Benar. Terus waktu Juli itu ditawarin sekolahnya maju, ya udah nggak lama dari situ juga kita beli tiket akhirnya. Itu jadi kayak apa ya, gerabak-gerubuk juga sih gitu loh. Jadi tapi yang Kak, yang positif. Ini mau tanya. Ada yang mau tanya? Ya boleh. Boleh ya pertanyaannya langsung di sini. Kirain tunggu boleh. Q&A Silakan. Oke. Nah, saya mau nanya, saya pernah sekolah di Australia cukup lama. Setelah itu pulang ke Indonesia for good, rencana mau ke Kanada, tapi mungkin tinggalnya di daerah Ontario. Apakah daerah Ontario itu nggak sedingin sama seperti di Vancouver atau dingin? Karena problemnya di dingin aja gitu. Oke. Gimana Bang Heru? Dan untuk IELTS segala macam untuk di student visa
IELTS-nya berapa. Segitu aja sih dulu. Makasih. Oke. Mungkin yang langsung ingat nih ya. Jadi untuk IELTS itu di Langgara College dia requirement-nya adalah untuk IELTS education itu minimal 6,5. 6,5 ya Mbak Mega. Tadi ada nanya mengenai cuaca tuh. Oh iya, cuaca. Sebenarnya lebih dingin di Toronto daripada di Vancouver ya. Pasti. Makanya kita pilih ke sini. Tapi nggak isu lah, Bro Darwin aja aman ya. Nah, pagi itu dia Bro Darwin kita ini jawab. Ontario gimana? Tadi yang nanya siapa? Laurencia Pak, Ontario. Loren. Oh iya. Jangan panggil Pak deh, panggil nama aja Darwin. Kita udah di Kanada itu kan, ya Bro Heru. Halo Mega, apa kabar? Saya baru pernah ketemu. Karena kalau di Indonesia kan kami kan bisnis kan, jadi Pak, Bu. Oh iya. Masih kebiasaan. Masih belum biasa ya. Di Kanada kita muda semua. Panggilnya nama. Bro and Sis, makanya dia bilang Bro and Sis. Oke, siap. Jadi ya kalau untuk menjawab yang IELTS 6,5 karena ada baca informasi-informasi yang lain juga, ada yang bilang no IELTS, you just need 4.5 atau 5.5 IELTS maybe, atau dicek di tes di college-nya langsung. Kalau lewat 4,5 atau 5,5 kalian lewat. Apa perlu IELTS di sini? Indonesia kurang mengerti. Mengenai IELTS, kalau saya jawab ya, kalau untuk IELTS rata-rata itu untuk ini untuk programnya Mbak Mega kebetulan postgraduate diploma. Jadi minimal IELTS-nya 6,5 Mbak Laurencia, Sis Laurencia, gitu. 6,5. Oke. Halo. Iya Pak. 6,5. Oke. Itu tes di Indonesia ya Pak? Iya, Mbak Mega tes di Indonesia kan? Iya. Tesnya di Indonesia di IALF di Kuningan. Nah, selama lagi pandemi gini mereka sebenarnya terbatas tuh jadwal tesnya. Jadi kita juga waktu booking slot untuk IELTS tes itu juga kejar-kejaran waktu sih gitu. Jadi yang paling cepat itu IELTS itu harus ada sebelum kita daftar kuliahnya. Jadi pas mau daftar kuliah itu baca dulu di website kampusnya, mereka biasanya ada tuh requirement IELTS-nya berapa. Beda-beda sih mungkin setiap jurusan ya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan itu bisa tanyakan ke tim Maple juga, Mbak Laurencia. Oh, oke, siap. Jadi Maple itu agensi udah freeze lagi. Nanti bisa. Jadi Maple itu agensi untuk sekolah. Betul, Pak. Sis. Kita juga jadi ada fee agensinya juga atau gimana Pak? Atau fee-nya memang cuman sekolah, visa, insurance itu aja atau ada jasa fee lagi? Kalau itu langsung ke tim Maple, Mbak. Oke, siap. Laurencia. Jadi lebih enak kita ngomongnya karena banyak siap. banyak jawab gitu Mbak Laurencia ya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Stay tune di IG kami dan kontak di HP kami, Mbak Sis Laurencia. Oke, siap. Nanti saya WhatsApp. Baik. Yang lain boleh, kalau misalnya ada yang langsung mau Q&A, ngobrol juga bisa. Maksudnya bicara. Boleh tanya lagi, maaf. Silakan siapa. Saya boleh tanya lagi, Pak. Ketinggalan. Silakan. Ini untuk Sis Mega dan Bro Heru. Kalau misalnya kita visa apa tuh tadi? Kalau visa family ya? Visa. Kak. Family visa. Kalau bringing kids ke sana juga lewat student visa dari mungkin ibu atau bapak yang student visa bringing kids, apa sekolahnya gratis dan dari umur berapa sekolahnya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Mega. Ya, jadi kalau untuk bawa anak gitu ke sini, sekolahnya gratis dengan ketentuan parents-nya itu sekolah atau kerja di sini minimal 2 tahun. Untuk visanya, approval-nya. Kalau cuma sekolah 1 tahun atau visa working-nya cuma 1 tahun, anaknya mau dibawa ke sini sekolah di sini harus bayar.
Oh, oke, siap. Oke, terima kasih Kak. Nah, ini ada yang nanyain dari Sis Pinky ya. Karantinanya langsung di apartemen yang untuk 3 tahun atau house? Ya. Oh, kalau karantina sih kita langsung ke apartemen atau house yang rumah kita kontrak sih. Gitu. Sebenarnya ini baru mulai per 9 Agustus kemarin dari government Kanadanya menghapus requirement karantina di hotel. Tadinya wajib karantina di hotel dulu. Biaya lagi ya kalau di hotel ya. Nggak ada hotel seminggu itu ya? Nggak ada ya? Nggak. Alhamdulillah, lumayan hemat duit Bang. Iya betul banget. Iya, selama karantina kita tetap harus tiap hari itu check-in di ArriveCan aplikasinya. Kita harus kasih tahu kita ada symptoms atau enggak. Terus nanti waktu nyampe kan kita waktu day one di airport kita langsung swab test lagi. Nanti di hari ke-8 kita swab test lagi. Swab testnya sendiri, kita lakukan sendiri nih. Jadi kita dikasih, kebetulan ada nih. Nih, dikasih kitnya ini di airport. Oh, mereka ngasih ya? Oke. Ya, mereka kasih swab kitnya. Kita nanti hari ke-8 tes swab sendiri sambil kayak Zoom gini sama ada nurse-nya. Nanti kita dibantu gitu ya. Terus nanti kita taruh aja di depan pintu rumah kita, akan di pick up. Iya. Oke. Dan nggak sakit ya? Iya, beda loh sama swab test di Indonesia. Biasanya kan langsung disuduk-suduk gitu. Iya, jadi di sisi kiri Bang. Jadi yang untuk mulut ya. Jadi sisi kiri itu 15 detik. Kiri pokoknya bukan sampai tenggorokan sini, cuma di pipi aja. Ditempel di sini nih, mungkin di geraham belakang deh, geraham belakang. Terus cuma dikilik-kilik doang, nggak sampai dicolok. Ini kan kita kalau di Jakarta gitu. Itu sampai sampai air mata tuh. Kan kalau di Jakarta sampai mau muntah gitu kan. Iya. Enggak, ya ternyata di sana nggak gitu, di sini nggak gitu. Oke. Mas mau tanya. Mas. Ya, dari siapa ini? Ini dari Lili. Ya, mau tanya. Makasih ya Mbak Mega dan Mas Heru udah sharing experience-nya, betul-betul membantu dan memberi motivasi. Ya, ini saya mau tanya. Waktu saya pernah apply college di state ya, SAIT, dan waktu itu udah diterima 2 tahun yang lalu, tapi karena stres pikirin visanya nggak di-approve, terus akhirnya mundur nggak jadi. Jadi saya mau tanya, waktu apply visa, Mas Heru itu alasannya apa ya untuk pergi? Karena yang kuliah itu kan cuma Mbak Mega. Jadi pasti mereka kan rata-rata kalau immigration dia pasti selalu menganggap kamu akan migrasi ke sana gitu. Tapi biasanya rata-rata orang kan nggak mau langsung kasih tahu alasannya itu. Jadi Mas Heru itu alasan apa yang kuat banget yang bisa bikin orang imigrasi itu approve kamu punya visa? Iya. Oke, itu kita harus menjelaskan alasan. Jadi kita harus jelasin intention kita, alasan kita kenapa kita mau pergi ke Kanada itu waktu di letter of explanation. Jadi di situ kita buat suatu surat ke immigration officer yang di Jakarta. Kita jelasin tuh tujuan kita, intentionnya apa sih ke sana gitu. Terus kenapa sih harus bawa keluarga tuh, kenapa gitu. Kenapa keluarganya harus ikut, itu kita harus ceritain detail, jujur. Sejujur-jujurnya tujuannya apa gitu. Kemarin jadi sih kita waktu di surat itu kita jelasin memang yang mau sekolah itu saya sebagai istrinya, tapi saya nggak bisa berangkat sendiri gitu, ninggalin keluarga di Jakarta gitu. Terus terlebih lagi selama pandemi ini kan mungkin nggak bisa traveling segampang itu kan untuk bolak-balik. Terus anak juga masih kecil yang masih harus masih harus sama parents-nya lah, belum bisa pisah gitu. Ya, dan memang harus juga punya reason yang kuat saat kita sudah selesai ya kan, memang kita juga harus kembali ke negara asal gitu. Nah, dan itu juga disampaikan gitu kan. Jadi
profilingnya kita, profiling saya juga di kantor, lalu bisnis yang ada di Indonesia juga memang kita submitted juga gitu kan. Jadi itu Bang Andrew rewel banget deh pokoknya tuh yang namanya semua licensing PT-PT yang kita handle di Jakarta atau di Sydney itu kita lampirin semua tuh gitu kan. Jadi memang tebel banget sih untuk dokumen-dokumen yang kita submit itu. Kadang-kadang kita mikir buset ini kayak mau ngapain aja ya Mei ya gitu ya. Tapi ya ikutin aja deh apa kata Maple deh pada saat itu gitu ya. Iya, sampai ngerasa apa ya. Jadi isi suratnya tuh bukan cuma sekedar basa-basi atau gimana, enggak, isi suratnya tuh kayak kita curhat aja. Iya. Tapi application-nya itu online apa by hand? Online. Oh, online pun masih bisa cerita panjang gitu ya. Bisa, kan dia kasih maksudnya beberapa attachment gitu kan, ya kita upload aja sih. Jadi menurut pengalaman Mbak Mega dan Mas Heru, kalau tanpa bantuan dari Bang Andrew ya, apakah kemungkinan mendapatkan visanya di approve itu lebih tipis nggak? Aduh, bingung jawabnya karena memang ini kali pertama kita urusan beginian ya, jadi sebelumnya nggak pernah gitu kan, biasanya kan kita ya cuma turis doang gitu kan, aja kan kalau orang immigration bawa duit kita masuk ke negara mereka juga santai gitu. Nah kalau kali ini kan memang menurut kami kita tuh seperti apa ya, memanah tuh harus tepat sasaran. Jadi tadi konsep kita usianya udah nggak seksi gitu kan. Jadi saya nggak mau buang waktu gitu. Saya di atas 40, suami di atas 50. Itu juga jadi pertimbangan kan. Itu juga jadi pertimbangan. Bu Lili, kita bisa help lah. Nanti tinggal ngomong sama tim Apple. Itu. Oke, makasih Mas. Nah, kalau kita lebih ke arah situ aja sih Bu Lili. Jadi kita nggak mau tajam, nggak mau apa, harus tepat sasaran. Tembak, pengen sekali tembak gol gitu. Karena kalau sampai memang saya setuju sih gitu. Terus kita apply lagi, nggak berani tembak dulu. Nah, halo. Kita juga dengerin tips dari Bro Darwin nih. Bro Darwin mana Bro Darwin? Halo? Ya, halo Pak Andrew. Bro Darwin. Iya, Pak Andrew. Halo. Iya. Nah, ini kan kita dengar dari aja sisi dari Bang Heru sama Mbak Mega. Nah, sekarang sisi dari Pak Darwin gimana? Selama ini kan Pak Darwin juga punya experience dari Indonesia mau ke Kanada, sudah PR. Nah, ini gimana Pak Darwin? Kayaknya dari tadi pertanyaannya mungkin lebih tepat buat itu ya, buat Bro Heru sama Mega ya kayaknya ya, karena kan lebih fokus ke sekolah ya kayaknya ya mereka. Habis ya. Nanti Pak. Jadi akan emang lebih cocok lah kalau Heru dan Mega yang jawab ya. Cuman saya tadi mau bantu jawab yang satu aja, yang tadi pertanyaan Loren yang soal lebih dingin di Toronto atau Vancouver ya. Kan tadi Loren bilang katanya dia pernah tinggal di Australia ya. Di Ontario dan Vancouver, Pak. Iya, kan kamu pernah tinggal di Australia dulunya katanya tadi ya? Bukan ya? Kalau pernah tinggal di Australia mungkin jadi bisa tahu betul. Gambarannya kurang lebih gini. Karena saya kebetulan dulu kecil pernah di Sydney. Jadi iya, saya di Sydney juga kebetulan. Kalau di Toronto itu winternya Sydney, puncak winternya Sydney itu baru musim gugurnya Toronto. Bayangannya gitu lah kurang lebih. Jadi kalau winternya Toronto itu double ya. Iya Pak Andrew, winternya Toronto tuh basah, wet snow. Jadi dinginnya tuh dingin dari Lake Ontario, dan kalau lagi peaknya winter kadang-kadang bisa ada waktu tuh seminggu 2 minggu tuh bisa -20, -30 selama seminggu gitu. Was freezing. Jadi wind jadi better tuh stay at home. Yang paling bikin ini tuh kalau nyetir ya Pak Darwin ya, itu harus ekstra hati-hati betul ya? Iya, kalau udah lagi snowstorm memang kita harus hati-hati karena gaya nyetirnya udah benar-benar beda lah dengan di Indonesia kan, karena pertama kita ngeremnya nggak bisa ngerem mendadak kan. Saya waktu baru datang pernah nyetir depan ngerem mendadak, akhirnya saya melintir 360 derajat tuh mobil saya tuh akhirannya. Nah, jadi harus benar-benar slow gitu, harus sabar gitu. Terus yang kedua
kalau dalam tips menyetir kalau lagi winter juga kita benar-benar harus pakai proper clothing. Jangan mentang-mentang kita udah pakai apa? Udah pikir pakai mobil, wah nyantai aja, yang biasa aja. Kejadiannya kenapa takutnya? Tiba-tiba mobil kita di tengah jalan mogok, toto lagi minus 30. Nah, kita harus keluar dari mobil kan? Itu gimana kalau jaket kita nggak tebel? Seperti itu sih. Jadi itu kurang lebih wincilnya ya Pak Sherwin ya. Wincilnya betul. Jadi kalau Vancouver itu kan kalau nggak salah snow-nya juga kehitung jari dan paling juga minus 5 ya, minus 10 gitu ya. Iya, tapi Toronto jauh lebih dingin sih. Ya betul di situ. Iya. Jadi Ontario itu provinsnya. Jadi Ontario itu secara provins, tapi kota-kotanya tergantung kamu mau di kotanya mana. Cuman di antara Ontario, Toronto termasuk yang paling hangat kalau dibilang katanya. Oh, good. Oke. Kalau untuk lapangan kerja, Pak, lowongan kerja tuh banyakan di mana ya? Kalau kayak di Australia kan Sydney, of course, big city. Nah, sangat tergantung dari profesi kamu. Kamu mau profesinya apa dulu? Kalau untuk di hospitality, Pak, seperti cafe, barista, or hotel. Itu Vancouver lebih cocok. Vancouver kota cruise. Banyak cruise yang suka mampir singgah di Vancouver. Walaupun Toronto juga sebenarnya ada. Toronto juga ada hospitality-nya. Kan contohnya kalau kamu ke Niagara Falls tuh, Niagara Falls itu suasananya kayak di puncak lah. Jadi banyak sekali resort, banyak sekali hotel di situ ya. Jadi potensinya juga ada hospitality-nya sih gitu. Oke, Pak, kalau nanya Bapak ke PR-nya jalur skill atau jalur student juga ya, Pak? Saya dulu lewat jalur skill. Bisa tonton di video saya ya, Indo di Toronto. Indo di Toronto. Mode jadi. Oke. Gak apa-apa, Pak. Sorry nambahin sedikit ya Pak ya. Siapa ini? Dengan siapa? Saya Rini Pak. Saya Rini Gunawan. Iya betul. Saya sudah 44 tahun. Saya mau nanya yang kalau jalur skill program 44 itu masih muda. Yang PNP itu ya Pak ya. Yang program nomine apa ya provinsi gitu ya di Kanada. Ya. Nah itu cara stepnya itu maksudnya cara menempuhnya itu jalurnya biar bisa masuk tuh seperti apa ya Pak? Nah, Pak Darwin mungkin bisa berikan tips-tipsnya Pak Darwin. Yang jalur PNP ya. Ya, jadi sebenarnya betul. PNP itu jalurnya sama dengan jalur skill yang lain. Secara normalnya itu sama ya. Jalurnya namanya lewat jalur express entry. Nanti dari jalur express entry itu kalau poin kita terpilih, kalau kita di Indonesia kita masuk dalam program yang namanya Federal Skill Worker gitu ya. Nah cuman saat ini kan kendalanya itu poin kita tuh ditanding dengan seluruh. Ini ada yang boleh di mute dulu nggak? Tolong nih ada suara anak-anaknya. Saya jadi susah konsen nih, sorry. Nah jadi karena poin kita ditanding dengan aplikan seluruh dunia, kalau kita saya ngomong pahitnya, kalau kita umur udah di atas 35 tuh poin udah tipis. Karena poin kita tuh umur makin berkurang, ya kan? Nah, salah satu cara untuk kita nge-boost poin tuh gimana sih? Yaitu lewat satu-satunya jalurnya yang Heru dan Mega ini, dengan sekolah. Karena kalau dengan sekolah ke Kanada, itu nanti ada Canadian Education dan ada Canadian Experience. Itu akan nge-boost poin kita. Tetap nanti mereka harus lewat express entry juga. Nah, cara lain ialah kalau kita nggak sanggup, maksudnya nggak bisa gitu ya, lewat jalur sekolah, kita lewat jalur cari yang namanya Province Nominations. Jadi ada tiap-tiap provinsi di Kanada itu bisa menerbitkan gitu ya sponsorship untuk di mana kalau sponsorship itu di-approve, poin kita tuh akan ke-boost gitu kan, ada nominations dari province. Nah, untuk province nominations ini kamu harus rajin di Google cari masing-masing province. Contohnya kayak kalau di Nova Scotia, kamu kalau nonton di video saya di Indo di Toronto tuh ada yang namanya Marco dan Siska. Mereka tuh kesini lewat jalur Province Nominations dari Nova Scotia. Karena mereka apply Province Nomination dari Nova Scotia. Nah, kamu harus buka Google website-nya dan baca peraturannya gimana. Nah, masing-masing provinsi ada. British Columbia ada, Ontario ada, Alberta pun ada. Cuman setahu saya saat ini pun provinsi pun akhirannya juga menerbitkan namanya Express Entry. Di mana mereka tuh akhirnya menanding juga. Misalkan dari ada 1.000 orang nih yang tertarik
aplikannya ke Alberta gitu ya. Mereka tanding di antara 1.000 itu mereka hanya seleksi 500 orang dengan poin tertinggi juga. Jadi kurang lebih sebenarnya intinya Kanada tuh ingin cari yang mereka yang high skill worker gitu. Seperti itu gambarannya. Oke. Apakah untuk Maple bisa juga dibantu untuk PNP ini, Pak? Bisa kita nanti dibantu dengan assessment dulu ya. Oke, siap. Nggak masalah. Oke, dari siapa nih? Saya dulu ya. Marvin. Oke, Pak Marvin, silakan. Ya Pak, sama Sis Mega dan Bro Heru ya. Ya, silakan. Halo. Ya. Bro Heru, Sis Mega. Ya, gimana? Bro Heru, ya. Marvin. Mau tanya. Ya, gimana silakan Pak Marvin. Ya. Mau tanya, kan ke Mbak Mega terutama kan kebetulan kan background studinya kan law ya tadi ya. Habis itu background pekerjaannya kan IT kalau nggak salah. Iya, betul. Terus apply ke studinya kan supply chain. Itu maksudnya pas di interview sama officer di Indonya, itu ada kendala nggak ya? Maksudnya boleh share experience-nya gimana? Terus yang kedua, kan memang karantina yang 3 hari itu udah dihapus ya. Tapi itu kayaknya buat yang sudah vaksin yang eligible di Kanada. Berarti vaksinnya sudah yang eligible ya, berarti kalau yang sudah nggak karantina 3 hari ya. Ya itu dulu deh. Oke. Thank you. Oke, aku jawab ya. Yang pertama, jadi interviewnya itu bukan sama immigration officer. Tentang yang aku pendaftaran sekolah ini, interviewnya sama kampusnya. Langgara College-nya. Jadi mereka itu karena ini programnya postgraduate, mereka ada requirement harus punya experience kerja yang relate ke supply chain. Kebetulan experience working aku di Jakarta itu terkait sama supply chain management. Salah satunya adalah tentang managing vendor, supplier, tender, sourcing, engagement ke vendors. Nah itu, jadi waktu interviewnya kita jelasin sisi itunya dan mereka accept, ngeliat gitu, oh ya memang berarti kamu bisa ambil jurusan sekolah ini. Kalau memang dari awalnya tuh nggak ada working experience yang relate ke situ, mereka nggak bisa accept sih. Gitu. Jadi tambahan juga Pak Marvin, memang kadang-kadang kalau di sini kita pengalaman kita itu kan kalau dari sisi background itu kadang-kadang si Mega ini kan hukum ya. Terus tiba-tiba tadi Pak Marvin nanya kenapa jadi supply chain gitu kan. Nah, itu sebenarnya ada 2 kesempatan sih Pak gitu. Kalau emang mau ngambil konsentrate lagi lanjut ke hukum juga boleh-boleh aja gitu kan. Nah, atau yang tadi lebih related ke experience waktu bekerja. Nah, kenapa kami memilih itu juga karena kemungkinan ada saat lulus nanti lahan pekerjaan yang sekarang kan demand-nya kuat nih, semuanya serba online. Ya kan, jadi banyak banget corporate besar tuh lagi membutuhkan bagaimana digitalisasi melalui logistik supply chain ini gitu. Nah akhirnya ya itu kita pun jadi reason juga Pak gitu loh. Jadi ya kalau kita bisa bilang sih jangan terlalu idealis lah gitu ya. Kita lebih ke realistis aja. Once kita sudah lulus ya kita pengen dapat kerja langsung gitu kan. Jadi itu juga pertimbangan juga sih Pak Marvin gitu ya. Jadi ada opsi lah antara mau lanjutin S1-nya atau lebih mau lanjutin pada saat experience bekerjanya. Itu sih. Lalu yang pertanyaan kedua mengenai vaksin dan karantina. Kita udah vaksin sebetulnya tapi Sinovac. Kita di Jakarta udah Sinovac, udah 2 dosis, tapi Sinovac itu tidak diakui lah, tidak diterima di Kanada. Betul. Jadi kita masuk Kanada ini kita dianggapnya belum vaksin. Yes. Nah, ketentuan karena belum vaksin jadi harus karantina. Kalau udah vaksin pakai AstraZeneca, Pfizer, Moderna sama Johnson itu boleh langsung masuk, nggak pakai karantina. Langsung. Karantina 3 hari juga tetap harus ya berarti? Ya, kalau yang sudah vaksin diakui ya. Yang tadi, yang 4 tadi itu langsung. Tapi kalian berarti karantina 3 hari dulu ya berarti di hotel? 14 kita, karena kita Sinovac. Oh langsung 14 hari. Nggak mandatory yang 3 hari itu enggak ya? Ya udah dihapus. Tanggal 9 udah dihapusin Pak Marvin. Nggak ada. Dihapus untuk every vaksin is apa gitu ya berarti? Betul Pak Marvin.
Oke, terus yang satu lagi tadi, maksudnya itu interviewnya nggak sama officer sama sekali ya, waktu visa officer, nggak sama sekali interview sama visa officer ya mengenai LOI-nya itu, LOI-nya. Enggak, jadi interviewnya lebih waktu sama kampusnya. Jadi waktu kita apply kampus itu, kita juga semacam kita buat satu cerita lah ya, kita buat satu surat ke kampus. Ya itu tujuan kita mau belajar di situ apa, kenapa kita pilih kampus itu, tujuannya, ekspektasinya apa gitu. Ya sama sih, kurang lebih sama dengan yang letter of explanation-nya untuk visa. Cuma ini lebih ke dari sisi education sama mau apa ya, improve atau elevate our career melalui education ini. Berarti nggak ada interview sama visa officer sama sekali ya? Kebetulan yang di Jakarta enggak sih, gitu. Nice. Case by case kayaknya case by case untuk sih. dipanggil interview itu. Case by case. Kita enggak sih, terus terang kita enggak, dan langsung aja tiba-tiba udah di sininya malah kita di interviewnya ya. Oke, thank you. Siap, sama-sama Pak Marvin. Kalau bisa raise hand, siapa lagi yang mau nanya? Saya mau nanya Pak. Siapa ini namanya? Saya dari Rizka Sabrina. Rizka Sabrina, ya boleh ya. Langsung. Jadi saya ini sebenarnya sudah sempat apply di Entry Express via website Canada Government. Cuman kan itu juga prosesnya takes time katanya. Kalau saya dengar informasinya 6 bulan ya Pak ya. Ya lumayan lama sih. Ya, bisa lama itu. Ya, karena pakai jalur mandiri gitu. Terus udah gitu. Saya di sana sudah tuliskan bahwa background kami, saya dan suami, saya adalah finansial, sedangkan suami adalah manajer retail. Dan usia kami sih masih di bawah 40, Pak. Saya 33 dan suami 36. Cuman kendalanya saat ini adalah kami kan ada 3 anak. Jadi anak yang pertama itu 3 tahun, 5 tahun, sama 10 tahun. Nah, kalau saya pakai istilahnya visa worker ya berdua, kan anak-anak itu tidak boleh tanpa pengawasan dewasa gitu ya Pak ya. Gini deh, berarti ini pertanyaan kayak lebih ke Pak Darwin ya, karena yang sudah pernah experience di sana. Betul. Nah, anak-anak di bawah 12 years old itu gimana, untuk apakah di sana nanti kita harus bawa neni dari sini, karena saya dengar di sana mahal. Terus yang kedua, apakah anak sekolahnya sampai sore atau gimana Pak? Mohon informasinya. Oh iya, gimana Pak Darwin? Iya, Bu Rizka. Iya, pertama yang mengenai express entry itu bukan soal 6 bulan atau enggaknya. Lebih ke arah poinnya tuh cukup apa enggak. Jadi tiap bulan itu kan ada pool tuh, ada draw. Nah, draw-nya itu poinnya nyundul nggak ke sebenarnya kemarin saya sempat tes poin di salah satu agency, terus saya kayak eligible di Alberta Pak. Jadi itu poin saya sekitar 410 atau lupa saya. Kalau Alberta berarti harus apply PNP-nya Alberta, maksudnya gitu. Langsung ke Alberta berarti ya, maksudnya. Betul, maksudnya harus lewat jalur sponsorship-nya, minta dari provinsi Alberta untuk bisa kasih sponsor. Oke. Kalau sampai ada agen yang ngasih tahu seperti itu, berarti sebenarnya diarahkan untuk lewat PNP-nya Alberta, katanya kemungkinan bisa gitu. Jadi tadi pertama itu ya, mengenai express entry itu bukan soal 6 bulan lama enggaknya, tapi ke arah poinnya. Kalau poinnya udah cukup, mungkin dalam waktu di bawah 6 bulan juga kepilih. Langsung gitu. Dapat ini ya, undangan ya, dalam draw-nya, betul. Bukan tunjangan, Pak. Maksudnya draw untuk invitations, betul. Invitations to apply, betul. Nah, iya. Nah, satu. Nah, terus yang kedua mengenai sekolah. Tadi anaknya boleh tahu umur berapa tadi? Sorry. 3 tahun, 5 tahun, sama 10 tahun, Pak. Ya, kalau di sini ada peraturannya, kalau di Ontario, bahwa memang kalau anak umur di bawah 12 tahun nggak boleh ditinggal sendiri. Kalau sampai ketahuan itu kita bisa repot, kita bisa ditangkap polisi ya. Jadi salah satu caranya ini gini. Kalau ini pengalaman saya dulu ya, waktu saya baru landing ya. Saya waktu landing tuh bawa anak satu, sama kayak Mega sama Heru, persis. Anaknya juga cuma satu nih bro. Kita paket hemat ya. Iya, jadi waktu itu bawa anak satu umur 7. Terus saya udah mulai kerja ya, setelah 3 bulan tuh saya mulai kerjanya office work dari jam 8 sampai jam 5. Istri kerja survival dulu, kerja di kantin waktu itu. Kantinnya tuh kerjanya subuh jam 6 pagi sampai jam 2 sore gitu ya.
Nah, jadi kan kita bingung tuh anak gimana ya. Nah, di sini tuh ada, kalau di sekolah-sekolah yang, tapi swasta juga mungkin ada ya, di sekolah publik, itu ada yang namanya program before and after. Jadi program before and after tuh kita bisa drop anaknya tuh lebih pagi, Pak Andrew. Kan sekolah anak tuh jam 8.45. Kita bisa drop di program yang 7:30, kita udah bisa drop, dan kita boleh pick up jam 6 sore. Nah, jadi saya daftarin anak saya ke program before and after. Nah, itu memang bayarnya cukup mahal, sebulan $450 kurang lebih. Nah, tapi jadi saya waktu itu tuh saya pagi jam 6 udah siap-siap antar istri ya, karena mobil cuma satu. Saya pagi-pagi antar istri ke tempat kerja. Saya pulang, saya siapin breakfast siapin lunch sama saya siapin lunch-nya anak sama breakfast-nya dia. Breakfast dulu. Saya juga siap-siap 7:30 langsung berangkat tuh antar anak sekolah, drop 7:30, terus langsung saya berangkat kerja gitu kan, karena saya kerjanya jam 8:30. Nah, karena istri sampai jam 2, akhirnya istri bisa dari tempat kerja langsung jemput anak. Jadi anak saya kan sekolahnya bubarnya jam 3:30 gitu kan, jadi bisa di pick up gitu ya. Nah, jadi agak lumayan menghemat karena akhirnya bukan before and after, programnya ikutnya yang before aja gitu. Yang before-nya itu kurang lebih setengah harga gitu. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu sih, Bu Rizka, kalau untuk yang masih anak-anaknya masih kecil gitu. Oke Pak, makasih informasinya. Ya, Pak, lagi satu untuk berarti kalau misalnya seperti tadi yang udah pernah ditanyain, jadi kalau daerah yang di Kanada itu semua selalu available untuk imigran kita, dan emang semua daerah itu ada istilahnya ada lowongan pekerjaan itu pasti banyak ya Pak ya, tergantung lagi ininya kita ya, apa namanya, kita mau kerja di bagian apa gitu ya Pak ya? Betul, mesti disesuaikan. Jadi kan tiap provinsi tuh di Kanada tuh ada karakteristiknya tersendiri ya. Contohnya kalau di Toronto tuh di Ontario itu terkenal dengan kota manufacturing dan kota financial capital market ya. Jadi kan di Toronto itu semua perusahaan-perusahaan big financial company ada di situ gitu ya. Terus Google, Microsoft juga ada di sini semua. Dan kota-kota industrinya tuh kayak di Hamilton itu kota industrinya tuh industri besi. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan Amerika juga yang buka cabang di daerah Ontario ini. Terus kalau kita lihat ke British Columbia itu kan daerahnya tourism ya Bro Heru ya. Tourism dan juga logging industrinya kuat gitu ya. Banyak perhutanan gitu. Karena company saya juga kebetulan supply ke British Columbia, saya jadi tahu kurang lebih seperti itu. Dan kalau Alberta kan terkenal oil gitu ya, kota minyak gitu ya. Jadi tergantung, misalkan kalau mau fokusnya kerjanya di mana dulu, kerjaannya apa dulu, jadi bisa sesuaikan dengan provinsinya, kurang lebih seperti itu. Kalau konstruksi itu kira-kira di provinsi mana ya Pak? Kalau yang konstruksi bangunan gitu di proyek? Konstruksi bangunan. Misalkan yang Harris Building gitu, di engineering itu lebih dibutuhkan di provinsi mana ya Pak kira-kira? Kalau high rise building tentu saja pasti di kota besarnya lah ya, fokusnya di masing-masing provinsi ada kota besarnya. Kayak Toronto atau Ontario ya Pak Darwin. Ya, Ontario betul, sebagian besar ya di sana manufacturing. Iya, betul gitu. Nah, ini menyambung untuk anak-anak tadi Pak. Ini ada pertanyaan dari Sisri Nawati. Pak Darwin, jika anak di bawah 12 tahun, apakah boleh ditinggal dengan kakak-kakaknya yang di atas 12 tahun? Ya, boleh. Kalau misalkan udah punya kakak yang udah di atas 12 tahun, itu bisa bantu untuk bisa ngantar jaga, sekolah juga. Ya, bisa buat ngantar sekolah dan jemput sekolah juga bisa bantu. Oh, nggak masalah ya berarti ya? Betul, iya. Oke. Pak Darwin, tadi mohon maaf nanya lagi. Tadi programnya before dan after apa Pak? Karena lagi nyatet nih. Iya, catat. Itu before and after. Jadi, before and after program. Jadi sekolah, kalau di Ontario ya, saya nggak tahu di provinsi lain ya. Karena Kanada ini kan otonomi daerah. Nah, kalau di Ontario itu, jadi di masing-masing sekolah itu nanti dia ada kerjasama. Mungkin si sekolah A kerjasamanya sama before and after-nya sama programnya namanya YMCA, kalau pernah dengar. Ada sekolah lain nanti sama PLUS,
PLASP gitu. Nah, kamu bisa Google aja YMCA before and after atau plus before and after gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Cuman ini salah satu kendalanya ya kalau pengalaman saya waktu itu ya. Ketika anak saya masukin ke sekolah yang cukup favorit tuh. Nah, di sekolah favorit itu karena kan sekolahnya tuh favorit jadi banyak yang mau masuk kan di situ ya. Itu mau before and after-nya itu waiting list-nya parah tuh Pak Andrew. Saya ngantri setahun loh. Waduh. Sampai dapat. Iya, before and after itu waiting list-nya. Wow. Iya. Nah, sebelum masuk ke hang lagi ya kayaknya ya Pak Andrew ya. After berarti gimana Pak ngaturnya? Berarti jaga istri ya? Oh iya, jadi kan gini. Kan waktu setahun pertama tuh saya ngekos lah ibaratnya. Halo, ya. tes. Halo Pak Andrew. Ya, setahun pertama halo. kan ngekos ya ibaratnya. Nyewa lah ya. Ya. Tahun pertama tuh saya nyewa gitu kan di rumah, di basementnya salah satu orang Indonesia yang ada di sini. Nah, waktu saya nyewa setahun pertama itu kan otomatis saya itu kan, saya mau nggak mau harus sekolahin anak di region tempat tinggalnya itu kan. Nah, terus saya pindah kan, akhirnya setelah saya pindah gitu kan, setelah setahun saya pindah karena cari juga lokasi yang sekolahnya favorit gitu, yang sekolahnya bagus gitu. Nah, pas lagi saya cari-cari untuk mau masuk ke sekolah itu, saya udah lihat dan saya coba cek, wah ternyata waiting list untuk before and after-nya panjang. Makanya jadi saya udah berapa setahun sebelumnya saya udah booking gitu. Wow. Kalau nggak pusing juga kan, itu anak nanti gimana gitu kan? Iya, betul. Terjemput, siapa gitu. Iya, betul. Deg-degan juga kalau ya. Iya, gitu. Oke, next ada yang mau nanya? Siapa nih? Saya dengar ibu-ibu semua yang bapak selain Pak Marvin. Ada nggak nih? Kalau untuk living cost, Pak, living cost misalnya kayak apartemen, salah satu sewa apartemen gitu, bayarnya per bulan, kira-kira range-nya berapa ya harganya? Ini tergantung lagi nih ya kalau Pak Andrew ya, kalau saya bilangnya. Tergantung lagi mau di kota mana dulu nih, Bu Loren. Iya, betul. Kalau mungkin di Ontario dan Vancouver. Nah, ini mesti spesifik. Ontario-nya juga di mana? Ontario itu province, bukan kota. Kotanya Pak Darwin, kotanya Mississauga ya Pak Darwin. Betul. Spesifik dulu, Bu Loren. Karena harganya akan beda. Kayak dulu Bu Loren kan tergantung kota beda. Sydney kan di New South Wales, ya kan? Antara di Sydney dan di Wollongong pasti beda kan? Dan di Newcastle sedikit beda. Sama sih Pak. Kalau di Sydney kan memang udah terkenal living cost-nya itu membludak. Jadi mereka beda-bedanya tipis aja sih, nggak sampai yang beda 100 sampai $200. Jadi bedanya paling $50 gitu. Jadi kita nggak terlalu. Kalau Toronto akan jauh beda. Misalkan antara Toronto tanding dengan yang ada kampus lagi, misalkan di Waterloo deh. Di University of Waterloo gitu. Pasti akan beda lah. Ibaratnya range-nya kalau di Toronto yang 2 kamar, kondo bisa 2.000 sampai 2.500 gitu ya. Tergantung lokasinya juga prime apa enggak. Tapi kalau di Waterloo mungkin bisa cuma 1.500 sebulannya gitu. Sampai 1.000 sampai 2.000 tergantung kondisi. Ya, Bu Arumi masuk. Bu Arumi ada pertanyaan? Bu Arumi. Saya mau nanya. Halo, kedengeran nggak ya? Iya, kedengeran. Ya, silakan. Mau nanya. Untuk program yang Heru sama Mega apply ini, itu tuh ada kan udah begitu pas sudah di Kanadanya itu untuk medical coverage-nya ada nggak sih Pak? Atau kita mesti bayar sendiri? Halo Mbak Rumi. Silakan Mbak Heru ya. Halo Ru. Berangkat Mega. Kapan? Udah kalau sama Rumi kapan mau berangkat? Jadi dia udah melakukan observe nih Pak Andrew. Rumi bentar lagi lah. Iya, silakan langsung ini ya. Kalau gitu. Pasti mahal ya Mei. Jadi kalau tadi kayaknya Rumi nanya scholarship juga ya. Iya. Harus cari di universitinya masing-masing ya. Mereka ada programnya gitu. Jadi kalau ada mana yang mau dituju kampusnya, coba lihat aja di webnya. Mereka biasanya ada program scholarship juga. Terus kalau untuk insurance, health insurance,
Kalau Mega karena bayar tuition fee dari kampus, jadi udah dapat dari kampus, sudah termasuk insurance sama UPass card itu kayak buat naik kereta, naik bus gitu tuh udah include. Gitu. Terus kalau Heru karena dia working permit, dia udah dapat dari government. Terus, mahal itu. Terus kalau Kimi karena dia tadi juga study permit itu udah dapat juga dari government karena masih elementary gitu. Tapi kalau yang kuliah itu biasanya dapat dari kampusnya. 75 per tahun. Iya, soalnya pokoknya nggak mahal nih, nggak mahal. Soalnya tadi ngobrol sama suami, iya Pak, kebetulan saya teman-teman lamanya Heru sama Mega. Tadi udah ngobrol sama suami juga. Pertanyaannya dia sih itu tadi. Oh, terus kalau kita misalkan nih bisa ikut terus apply itu, terus bisa dapat sekolah, bisa pindah ke sana itu gimana soal medical? Karena kan takutnya kalau misalkan kita kan nggak selalu sehat ya Pak, ada aja gitu kadang-kadang sakit atau apa itu gimana di sana? Oke. Nah kalau sorry nyambung yang soal scholarship, jadi nggak pengaruh ya, maksudnya kan ada yang kalau misalkan scholarship berarti nggak bisa ikut program yang pasangan dapat working permit gitu, nggak pengaruh ke situ ya? Enggak sih kayaknya. Enggak ya? Enggak. Oke. Enggak. Kalau mau lebih lanjut bisa ke Maple Team Bu Arumi. Iya. Iya, makasih. Ya, masih sama-sama. Yang lain, resen, siapa yang mau resen? Siapa dulu? Ada lagi? Aku jadi mau nambahin yang soal apartemen tadi, Mbak Laurencia yang soal di Vancouver. Sebenarnya tadi yang Bro Darwin sampaikan sih. Jadi kalau di sini memang beda area ya. Katakan gini deh, kalau di Vancouver kan tuh ada di Marpole, terus juga ada di Oak Ridge, ya kan? Di Chrisdale itu kayak radius itu aja yang kiranya mungkin kisaran 5 atau 10 km tuh harganya juga udah beda-beda gitu. Iya, dan kalau di Vancouver juga kan banyak suburbs-nya ya. Nah, banyak juga yang teman-teman kuliah aku gitu, teman-teman kampus aku ternyata jarang yang tinggalnya di Vancouver-nya. Mereka nyewanya di suburbs gitu, ada yang di Surrey, ada yang di Burnaby. Memang jaraknya lumayan, 20-30 kilo, 1 jam lah kalau naik kereta. Betul, tapi tergantung ini ya, Mia, tergantung strateginya juga ya. Kebutuhannya juga, kebutuhan dan mereka nyamannya apa, gimana sih. Ya, kan? Gitu. Kalau kita kan masih ada anak kecil, terus juga nyari lokasi yang ya newbie ya, kita baru gitu kan, kita nyarinya yang udah deket-deket kota aja, deket kampus, deket sekolah gitu sih. Memang konsekuensinya ya kosnya agak lumayan lebih gitu aja. Bang, ini dari The Happy Bang, agak nanya nih. Di Vancouver kita ambil college 2 tahun, dapat 3 tahun stay di sana. Jadi total 5 tahun kita di sana. Ini persis Bang Heru sama Mbak Mega ya kali ya. Iya. Kita pakai ada apa PGWP ya nanti after. Iya, jadi nanti setelah lulus kuliahnya itu kita apply lagi visa baru namanya postgraduate working permit. Itu dikasih cuma 1 kali aja selama 3 tahun. Gitu. Oke. Nah ini dari Rizka Sabrina mau nanya ya. Silakan, Sis Rizka. Iya, jadi saya sempat dengar nih kalau di setiap rumah di Kanada itu harus ada alat yang untuk nyaring udara agar kita tidak ada iritasi pernafasan. Itu benar nggak ya? Maksudnya kan karena di sana musimnya yang dingin itu dingin banget gitu. Jadi bisa hipotermia atau gimana gitu. Ada nggak alat jadi, itu gitu katanya? Sebetulnya memang itu udah diatur dari government ya. Jadi landlord di sini ya, let's say kayak tuan rumah kita ya, itu bisa di setel tuh, bisa udara lagi musim dingin, nanti tuh ada pemanasnya kayak gitu-gitu ya. Kalau lagi musim panas ya tentunya dibikin lebih nyaman kayak gitu. Jadi memang benar sih mereka tuh kalau kita lihat, aduh kontraknya mana ya? Pokoknya kita ada satu kontrak itu semuanya di checklistnya ada tuh Mbak Rizka, ya kan? Jadi kayak mereka tuh udah punya satu format khusus dari government. Jadi kita sebagai tuan rumah pun juga harus ngikutin aturan dari government. Jadi nggak boleh sembarangan tuh Mbak. Kayak kita nih tiba-tiba kepengen masang alat-alat yang kiranya wattnya lebih besar, itu kita harus lapor juga Mbak, nggak boleh tuh kita kucul-kucul ya?
Karena voltage-nya rumah itu sudah ada di set gitu kan, dan itu kita harus open, kita harus terbuka sama landlord gitu aja sih. Aku boleh nambahin nggak, Bro? Silakan Bro Darwin. Silakan. Iya, yang mungkin tadi dibahas soal filter itu mungkin lebih ke arah ini kali. Jadi di sini tergantung dulu dari kita akan tinggalnya di mana tuh. Kalau kita tinggal di kondo yang high rise, biasa itu semuanya udah centralized kan. Jadi AC-nya dan heater-nya tuh udah centralized dalam saluran-saluran dari kondonya yang ada. Jadi di masing-masing kondo biasa udah ada saluran filternya. Nah, tapi kalau kita tinggal di rumah, biasa tuh masing-masing rumah di sini tuh AC-nya tuh akan beda dengan di Indonesia ya, mostly ya. Kalau yang udah baru-baru. Di Indonesia kan kita AC di masing-masing kamar kan pasang AC split gitu kan ya. Atau ada AC window gitu ya. Nah, kalau di sini banyak kan mostly kalau rumah-rumah yang baru tuh udah pakai namanya furnace, di mana itu AC-nya udah centralized, Bro. Iya, jadi udah centralized. Jadi AC-nya tuh ada satu kompresor besar gitu ya, ditaruh di basement. Nah, itu kompresornya itu nanti nyambung ke saluran ke masing-masing rumah. Di masing-masing kamar itu kan nanti ada saluran tuh, ada lubang filter. Nah, itu furnace-nya itu bisa multifungsi. Bisa kalau lagi summer jadi AC, nanti dikonek ke kompresor, atau kalau lagi winter jadi heater. Nah, itu untuk furnace-nya itu memang ada filternya. Nah, filternya itu kita harus ganti berapa bulan sekali karena kotor gitu kan. Nah, satu. Nah, yang kedua, biasa kalau lagi winter, memang tuh winter tuh kan dingin banget. Apalagi kalau di Toronto kan dingin banget gitu ya. Bisa berhari-hari kita di rumah. Berhari-hari kita di rumah, kita buka jendela juga cuma dikit. Sirkulasi udaranya juga nggak seger gitu kan. Biasa kita tambahin lagi beli alat yang namanya air purifier. Supaya ada sirkulasi udaranya seger, karena kita indoor terus. Nah, yang kedua, kita beli lagi yang namanya humidifier. Karena tuh saking dinginnya tuh kita benar-benar kering, dry banget ya. Kalau lagi winter tuh dry banget, jadi akhirnya kulit bisa sampai kering banget gitu ya. Kita gampang dehidrasi. Kita beli yang alat namanya humidifier, itu kayak tabung gitu, nanti dia ada airnya kesemprot gitu, jadi kayak mist gitu ya. Nah, itu supaya nggak terlalu lembab, nggak terlalu dry, jadi kita agak lembab gitu di dalam ruangannya. Mungkin seperti itu kali gambarannya, Bu Rizka. Oke, makasih Pak. Oh ya, dan untuk ini Mbak Mega dan Mas Heru, saya mau nanya, untuk menemukan community Indonesia yang solid itu tuh apa lewat sosial media atau gimana ya? Karena kan kayak tadi tuh pengalamannya seru banget, begitu nyampe udah ada yang bawain makanan segala macam. Sebenarnya udah ada orangnya di sini, langsung Bro Darwin. Jadi Bro Darwin tuh kuat banget di Kanada ya. Jadi mau kemana-mana Bro Darwin, dia punya teman di sini, nanti kita dikenalin. Pokoknya Mbak siapa? Mbak Rizka tadi yang nanya ya. Udah ini jagoan-jagoannya udah di sini deh. Jagoan-jagoannya udah ada di sini. Kita konekkan kalau misalnya nanti barang inilah kita Maple memang mau buat komunitas di sana. Maksudnya kita kan orang Indonesia saling terkoneksi ya, Bang Heru, Mbak Mega, sama Bro Darwin juga gitu. Jadi kita bisa saling membantu lah. Once student-student ke sana bisa langsung ketemu mereka juga dimanapun, ada yang di Toronto, dekat Toronto, ketemu dengan Pak Darwin. Kalau di daerah Vancouver ya ketemu sama Mbak Mega sama Bang Heru gitu. Nah ini time-nya udah mau ini nih selesai. Saya kasih kesempatan 2 pertanyaan lagi ya. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih dari dari Urinawati ya, untuk Mbak Mega dan Bang Heru. Waktu wawancara di imigrasi di Kanada, yang diwawancara Mbak Mega aja atau berdua sama Bang Heru? Gimana? Waktu wawancara itu kita dipanggil satu keluarga sih, kita langsung bertiga ya? Langsung maju. Langsung maju ya berarti ya. Waktu pas di Vancouver. Ya, langsung kok kita. Mungkin tadi ya yang tadi cerita di awal bahwa baik banget kebetulan officer yang kita ketemuin gitu kan, karena sebelumnya ada yang habis di omel-omelin, mungkin energi dia udah habis deh ke sana, jadi kita dia udah tinggal baik-baiknya aja gitu. Jadi ya sudah apa adanya, dia bertanya kita menjawab gitu. Nggak usah terlalu ini juga sih, kalau pengalaman kita jangan terlalu tegang juga ya, walaupun jawab dengan tenang ya. Ya, jawab dengan tenang gitu aja sih kuncinya. Oke, one more question sih.
Siapa yang cepat ini? Ayo Resen, ayo. Satu pertanyaan lagi terakhir sebelum kita close. Ayo, siapa Resen? Ada lagi? Kayaknya udah gak ada nih. Closing statement aja. Oke, terima kasih kalau gitu Bang Andrew. Pokoknya buat bro and sis ya, bro and sis. Intinya kalau memang punya niat, ya kalau memang ingin melakukan apa ya seperti kami ada Bro Darwin juga ya, kuatkan niatnya gitu ya, berdoa gitu ya, dan go action sih gitu loh, jangan ragu gitu ya. Maksudnya kita dulu apa sih ya Meh, kalau lihat-lihat gitu kan, kita modalnya apa sih gitu kan, kita cuma punya keyakinan gitu kan bahwa yuk kita raih mimpi gitu kan, kita kuatkan motivasi kita gitu kan. Bahkan pas kita aja nih lagi era-era pandemik gitu kan, itu benar-benar challenging banget ya. Mungkin Pak Andrew juga punya beberapa pengalaman juga, banyak penolakan karena nggak mudah banget lagi zaman pandemik. Kami aja bisa gitu ya, artinya emang Bro and Sis tetap semangat aja gitu kan, ikutin apa banyak research gitu ya, terus jangan mudah menyerah gitu ya, banyak jalan banget untuk bisa menuju yang ingin kita cita-citakan. Mungkin Mega ada lagi? Ya, jadi kalau ditanya when is the best time to move to other country gitu ya, jawabannya yesterday gitu. Karena kalau kita nggak cepat mulai, ya nggak pindah-pindah sih gitu. Nggak mulai-mulai. Kebanyakan research gitu. Research itu bikin pusing beneran deh. Iya, itu juga karena kita yang akhirnya aku jadi kayak ya udah memang kita harus sekolah nih supaya kita bisa pindah segera mungkin ke sana. Karena kalau nunggu masukin express entry nggak tahu dipanggilnya kapan. Iya. Aku ada mau nanya, boleh nggak nih buat Bro Hero? Boleh dong Bro. Ya silakan. Boleh Bang. Ya, terus terang aku salut nih, karena mereka berdua nih di Indonesianya tuh udah dalam kondisi tuh udah comfort zone lah kalau dipikir-pikir ya. Betul. Nah terus tapi kenapa why do you take the risk gitu? Betul sekali itu. Kenapa Seru? Karena ini penting nih buat kita orangnya. Karena ini udah di high level buat yang lain semua yang lagi nonton nih banyak pasti begini. Jadi udah high level nih ya, udah high level banget. Betul. Enggak lah kayak Bro Darwin lah ya. Kita kacung. Jadi balik lagi memang apa ya, kalau kami sampaikan embrio atau DNA kami itu kuat saat ini adalah pada saat itu adalah kita memikirkan anak gitu. Ya kan, bahwa kami kepingin Kimi ya itu punya kualitas pendidikan yang baik ya, dan mostly memang kebanyakan ya harus di luar negeri ya kan untuk mendapatkan pendidikan yang baik gitu ya. Nah kita nggak mau nih, ada teman-teman kita juga yang curhat juga kalau setiap kita ngopi bareng mereka bilang wah anakku udah nggak mau balik nih ke Indo gitu, mereka udah nyaman banget tinggal di sana gitu. Terus akhirnya mereka udah jauh dari anak gitu kan, terus juga nggak gimana ya, beda lah rasanya gitu. Itu kita nggak kepingin kejadian di kita. Jadi mumpung kita masih walaupun sudah agak telat gitu ya, tapi kita punya keyakinan nggak bisa pisah gitu kan, kita harus bersama gitu ya. Akhirnya ya sudah, kita berangkat semuanya, nggak ada yang kita tinggalin, kita berjuang bareng-bareng gitu sih kurang lebihnya Bro Darwin gitu. Satu lagi nih Bro, karena ini penting banget buat ibaratnya apa ya, ini buat menjadi pemikiran buat teman-teman yang lagi mau berangkat ke sini nih. Yang ya, kalau kalian berdua kan emang sudah terbukti nih nekatnya luar biasa. Ibaratnya, maksudnya bercanda ya. Maksudnya gini, kan ketika kita mau pindah kan kita harus berpikir 2 langkah ahead ya, 2 step ahead gitu ya kan, benar nggak? Nah misalkan nih, ketika sudah nanti di Kanada, ternyata plan didn't go plannya nggak berjalan seperti yang di expected gitu. What kind of other alternative did you make? Apakah you akan gua akan tetap bertahan di Kanada, no matter what, gua akan bertahan gitu? Atau ada alternatif gimana gitu? Oke, kalau alternatif tentunya ada gitu kan. Memang plan B kita juga nanti kita akan pada saat lepas karantina memang kita akan meeting sama lawyer immigration kita juga gitu ya. Di situ nanti kita akan lihat arahan-arahan dia seperti apa gitu kan. Tapi kalau ditanya saat ini ya plan B-nya memang nanti kita bisa ya mungkin ada sekolah lagi gitu ya. Tapi memang
itu belum tentu juga kita keluarkan lah untuk peluru-peluru itu gitu kan. Dan paling parah nih tadi Bro Darwin nanti bilang. Sekolahnya gantian. Biar kita bisa stay-nya panjang lagi. Bisa lebih panjang lagi. Gitu. Nanti kalau Bro Darwin lebih parah lagi nih. Kita pulang juga tidak ada masalah. Bukannya kami seorang napi yang pulang tiba-tiba dihujat sama pasukan putih-putih itu dan kita disuruh pergi lagi, kan enggak juga. Kami hubungannya baik-baik gitu ya. Saya di kantor saya sebelumnya juga mereka sangat senang banget balik lagi gitu ya. Masih dikosongkan ya Bang Heru. Iya gitu. Jadi buat teman-teman jangan ini jadi bagian bahwa kalau kita nggak berhasil kita die gitu, enggak ya gitu loh. Udahlah. Jadi yakin intinya lah. adalah kalau kita nggak pernah coba kita nggak akan tahu. Yes. Betul. You never know. Yes. It's now or never. Now or never udah. Gitu aja. Now or never gitu aja gitu kan. Kita masih ada teman-teman tuh di Jakarta tuh. Halo teman-teman semua ya kan. Kalau kita nggak ini ya kita balik, kita ngobrol lagi. Kak Mega dan Kak Heru mungkin bisa ditulis kontak numbernya. Jadi kalau kita datang bisa kontak. Boleh. Ini kita juga mereka ada ini kok. Ntar habis ini kita putarin videonya dari Bang Heru sama Mbak Mega. Boleh nanti ada. Ya, closing statement dari kita dengerin closing statement dari Bro Darwin. Silakan Bro Darwin. Oh ya, apa ya? Bingung nih. Ya paling untuk teman-teman ya, saya kira-kira betul. Ya, saya mungkin dari beberapa di antara yang di sini udah ada beberapa yang udah pernah TikTokan sama saya beberapa kali. Bukan TikTokan yang itu ya, sosial media bukan. Maksudnya pernah komunikasi bareng gitu. Karena bukan disco bareng ya, tapi mereka pernah nonton video saya yang Indo di Toronto, termasuk Bro Heru juga pernah nonton ya Bro ya. Ya jadi setelah nonton akhirnya kita komunikasi gitu ya. Jadi kalau misalkan di antara teman-teman ada yang pengen tahu lebih lanjut gitu tentang Kanada, saya ada beberapa videonya yang interview dengan beberapa international student yang udah berhasil dapat PR di sini gitu ya. Jadi itu mungkin bisa jadi gambaran juga buat teman-teman lain yang nanti minat sekolah ke Kanada gitu. Nah terus yang kedua, kalau menurut saya ya itu tadi seperti yang tadi Bro Heru sama Bu Mega itu juga bagus ya. Maksudnya kita harus pikirin dulu secara mantapnya tuh kenapa kita mau alasan kita ke Kanada gitu ya, benar-benar dimatangin dengan sungguh-sungguh gitu ya, karena ketika nanti udah di Kanada banyak hal yang mungkin selama ini hanya dilihatnya secara indah-indahnya aja di sosial media gitu ya, tapi in reality-nya nanti ketika ngejalaninnya ya sama lah kayak di Indonesia, ada suka ada dukanya juga gitu seperti itu. Jadi itu aja sih, dan yang terakhir tetap semangat aja, itu aja sih Pak. Terima kasih semuanya, Mas Heru, Mbak Mega waktunya, Bro Darwin. Jangan lupa di subscribe channelnya Bro Darwin juga di Indo Toronto channel ya. Indo di Toronto. Oke. Nah, buat kalau untuk Maple sendiri, yang penting sekali lagi Fluensis yang mau ke luar negeri, yang penting adalah persiapan ya, persiapan mental, persiapan untuk kerja, nextnya seperti apa, tujuannya seperti apa, terus persiapkan juga dananya seperti apa. Nah, jangan sampai udah siap tapi dananya masih kurang. Nah itu perlu disiapkan betul-betul ya. Jadi Maple, dan sekali lagi Fluensis, kalau misalnya mau nanya mengenai sekolah, mengenai path immigration, bisa ke kami ya, ke tim Maple juga. Nah, sekarang kami akan setelkan video terakhir dari Mas Heru dan Mbak Mega. Silakan, tim. Jangan lupa subscribe. Oke. Oke guys, see you next. Oke, sudah sampai. Kita sudah di Vancouver. Ini kita mau masuk. Ini rumahnya. Oke.
Ini persis kayak di Home Alone. Aduh, capek banget hari ini. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Terima kasih Brona. Hari ini sukses, sukses, sukses. Kami akan berjuang terus. Semangat. Oh ya, itu seberang. Persis banget seberang itu tuh. Itu sekolahnya Kimi. Nanti selesai karantina kita mau urus ya. Itu namanya Peterson apa gitu ya, Trudeau. Itu dulu Perdana Menteri Justin Trudeau, bapaknya pernah sekolah di situ. Ya, nanti kita main-main ke sana. Sekarang mau karantina dulu. Bayang ya, jadi sekarang semua sendiri. jadi nanti selama terjebak ya. Teman-teman yang lagi di Indo yang sekarang semua serba mbaknya, supirnya dan lain-lain, nggak ada cerita loh. Lu bawa tuh sendiri tuh ya. Cukup apa tuh ya Bang? 17 Iya. Kurang lebih konten kami akan seperti itu ya Bro Darwin. Jadi kita guys. Ya. Jadi apa yang ada nanti kami akan ceritakan. Mau masak bareng, mau nanti piknik di taman, pokoknya yang hari-hari aja. Ya, yang senang-senang aja. Oke. Kalau yang serius-serius informasinya ada di Bro Ada Bro Darwin deh ya. Lebih valid kalau kita happy-happy aja lah. Jangan dibuat susah. Oke guys. See you next lagi ya. Kapan-kapan kita bikin lagi. Oke, terima kasih semua Bro and Sis. Bye. Bye. Bye.